Kembali lagi di Cahaya Hati Antv. Masih bersama saya Abu Marwo. Oke, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita menyinggung tentang membaca Al-Quran, tadi kita menyinggung tentang sholat. Dan ternyata di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa dua hal ini adalah sama, memiliki kita kewajiban yang sama. Bahwa baca Quran itu juga harus, sholat itu juga sudah pasti juga harus. Dan dua-duanya adalah suatu kewajiban. Dan itu harus kita rubah paradigma, merubah pola pikir kita bahwa di dalam hidup ini bukan hanya sholat yang paling terpenting. Karena di ayat ini tadi dikatakan bahwa bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Berarti membaca Al-Quran pun harus kita mulai rubah mindset kita, pola pikir kita. Bahwa yuk, sehari kita tidak membaca Al-Quran harus sama merasa menyesalnya ketika sehari kita tidak sholat. Begitu. Nah, tapi baca di sini tidak hanya berhenti dibaca. Al-Quran ini sekali lagi, manusia dilahirkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Pengabdian ini perlu manual book. Tahapan pertama untuk memahami manual book ini pasti tidak bisa dilewati, harus melalui tahap membaca. Yang kedua, ini tahapan yang tidak kalah pentingnya lagi. Jadi setelah dibaca, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, pemirsa di rumah, saya yakin pemirsa di rumah sering mendengarkan kalimat atau kata tadarus. Bahkan mungkin banyak dari pengajian ibu-ibu biasanya yang mereka sangat rajin sekali bertadarus. Tapi menariknya, ada hal yang menarik di sini. Ketika saya tanya kepada audiens di lapangan yang terjadi, begitu saya bertanya kepada audiens, ibu-ibu suka tadarusan nggak? Atau sekumpulan pemuda-pemudi suka tadarusan nggak? Mereka menjawab, suka. Pertanyaan berikutnya yang saya tanya, waktu tadarusan tuh biasanya ngapain sih? Mereka menjawab, hampir 90%, mereka menjawab membaca Al-Quran. Terus saya tanya lagi, biasanya waktu baca Quran cepat-cepat nggak? Mereka menjawab juga, ya ada yang tidak. Tapi mayoritas cepat-cepat gitu. Nah terus target dari tadarusnya apa? Supaya hatam. Terus abis hatam biasanya ngapain? Ya biasanya ada perayaan gitu ya, perayaan-perayaan. Nah cuman menariknya, setelah perayaan banyak yang ditanya, isi Quran itu apa sebenarnya? Jawabannya hanya sederhana, cuman bisa menjawab, wallahu alam, bisawab, selesai. Artinya apa? Artinya apa? Mari kita simak dan mari kita pahami apa makna tadarus yang sesungguhnya. Seperti biasa kita kembalikan ke dalam Al-Quran, surat 3 ayat 79. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Subhanallah, enak banget suaranya. Tapi supaya kita lebih paham, mari kita dengar terjemahannya. Silakan. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Berarti di surat Al-Imran ayat 79 ini, di surat 3 ayat 79 ini, Allah memberitahukan kepada manusia, hamba-hambanya, untuk selalu mempelajari. Artinya apa? Membaca itu tidak cukup. Al-Quran ini tidak cukup hanya untuk dibaca. Al-Quran ini bukan hanya kitab yang kita baca ulang-ulang, tapi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran ini harus dipelajari. Sehingga
Mempelajari ini adalah suatu kewajiban yang harus kita merasa memiliki. Oh iya, saya ini memiliki kewajiban untuk mempelajari Quran. Sehingga tidak mungkin tahapan ini akan dilewati. Bagaimana mungkin kita akan mempelajari Al-Quran kalau kita tidak pernah baca? Oleh karena itu tahap pertama adalah bagaimana kita memiliki paradigma, pola pikir. Yuk kita menanamkan paradigma bahwa membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus selalu kita baca. Quran ini tidak hanya dibaca, tapi juga harus selalu dipelajari. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah umat yang selalu mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, hari ini kita membahas apa yang harus kita lakukan terhadap manual book Al-Quran ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam kita beribadah mengabdi kepada Allah ini, harus sesuai dengan manual booknya, harus sesuai dengan Al-Qurannya. Dan Al-Quran ini memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah selalu kita baca, dan yang kedua adalah selalu kita pelajari. Oleh karena itu pemirsa, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle. Bukan hanya kitab yang kita bunyikan ulang-ulang, tapi belum menjadi suatu pedoman. Mari kita selalu baca dan mari kita selalu pelajari supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi pedoman di dalam hidup kita. Oke pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa ambil manfaatnya dan bisa kita aplikasikan. Mari kita membahas dengan topik-topik yang lebih menarik lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.